Malam ini kita ngobrolin apa nih, Kang Sofi? Kang, kayaknya topik soal radikalisme yang mulai mengemuka kembali di Indonesia ini perlu dan menarik untuk kita ini ya, Wah, untuk kita angkat sebagai topik diskusi malam ini, Kang Agung. setelah sekian tahun radikalisme tidak terdengar, sekarang Betul. ini lagi ya? Malah mulai muncul lagi, terutama gara-gara ada dua kasus itu, Kang Agung, yang sekarang itu kan banyak jadi perbincangan orang ya. Oke. Dan cukup tanda kutip lah menohok sisi kemanusiaan kita. Pertama kasus Ade Armando itu yang dia mendapatkan persekusi ya pada Oke. saat aksi mahasiswa Ya, yang kemarin kemarin. itu, ya. Kemudian yang kedua adalah eh, apa namanya Densus 88 yang melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang diduga sebagai anggota NII begitu di Sumatera Barat ya, Ya, ya. yang kemudian dianggap mereka merencanakan satu aksi untuk menggulingkan pemerintah sebelum sampai 2024 itu. Oh, Tapi kalau sampai kemudian barang buktinya golok dan Al-Quran, ada beberapa buku-buku gitu. kalau Gimana yang ini? yang kedua make sense itu kita langsung klik bahwa itu adalah sebuah tindakan radikalisme. Oke. Tapi untuk yang pertama itu, kasus yang pertama, Oke. kasusnya persekusi Ade Armando itu, Iya. pada bagian mana ia punya irisan dengan radikalisme? Karena ini, Peristiwa itu. Kang Agung, jadi kemarin itu konon ada beberapa kelompok yang ikut menunggangi aksi mahasiswa. Nah, Oh, orang-orang ini, kelompok-kelompok ini diduga sebagai orang yang memang sejak awal memiliki platform gerakannya itu menggunakan cara-cara kekerasan di dalam ya, ya, menyampaikan tujuan-tujuannya organisasi dan segala macam. ya, ya. Ada dugaan bahwa kemudian kelompok ini juga terafiliasi misalnya dengan FPI, kemudian HTI dan seterusnya sebagai organisasi-organisasi yang Sudah dilarang di Indonesia. dilarang di Indonesia. Ini kayaknya menarik ya karena kita fokus ke soal radikalisme, terorisme, kemudian narasi-narasi ekstremisme ini apa sebetulnya ada nggak sih perbedaan mendasar begitu ya dalam konteks istilah-istilah yang sering Ya, ya, ya. dicampur adukan ini ya sehingga narasinya seringkali tercampur. Ini gimana menurut Kang Ya. Agung? Kebetulan sekali beberapa waktu belakangan ini saya mengikuti pelatihan yang temanya adalah mengenai itu radikalisme, ekstremisme, terorisme gitu. Nah, saya menemukan ada beberapa perbedaan yang sangat prinsip dari ketiga istilah ini. Kalau radikalisme itu sendiri kan berasal dari kata radik ya. Radik itu artinya dasar gitu. Jadi radikalisme itu adalah paham yang ingin melakukan perubahan secara mendasar, secara akarnya sampai ke akar-akarnya. Itu adalah radikalisme. Orang yang ingin mengganti dasar negara itu radikalisme. Orang yang ingin mengganti satu tatanan secara Keseluruhan gitu ya. itu adalah radikalisme. Nah, dalam eh, pengertian ini sebetulnya radikalisme itu free value, bebas Oke, nilai. bebas nilai ya. Bebas nilai. Dia akan memiliki nilai tertentu ketika dikaitkan dengan hal-hal yang sudah menjadi konsensus. Misalnya orang ingin melakukan perubahan dasar negara. Nah, ini persoalan karena kan kita sudah melakukan konsensus, masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia sudah melakukan konsensus bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Tidak dapat diganti dengan yang lain. Kan begitu. Kemudian kalau ekstremisme itu adalah sebuah paham yang secara berlebihan gitu terhadap satu ideologi, satu kecenderungan tertentu. Nah, ekstremisme ini belum menjadi big deal, persoalan besar kalau tidak dibarengi dengan kekerasan. Yang jadi soal adalah ketika ekstremisme itu dibarengi dengan kekerasan. Jadi sudah ada niat, kemudian dimanifestasikan dalam sebuah tindakan kekerasan. Nah, itu yang menjadi soal gitu. Sebetulnya ekstremisme tidak hanya, begitupun radikalisme ya, tidak hanya berkaitan dengan soal agama, politik, dan lain-lain. Artinya motifnya tidak melulu agama ya? Oh tidak, tidak tunggal. Dalam satu hal mungkin ya motifnya adalah agama. Di sisi atau di pihak lain motifnya politik. Tapi ada juga yang motifnya di luar dari itu. Misalnya begini, kita mungkin sering mendengar ada peristiwa-peristiwa tawuran
antar kampung gitu ya, atau tawuran antar supporter klub bola. Oke. Nah, itu juga merupakan apa namanya bentuk-bentuk ekstremisme, karena dia biasanya kalau ekstremisme itu dibarengi dengan tindakan-tindakan intoleransi gitu kan. Oke. Dia tidak eksklusivisme, dia tidak menerima orang selain Kelompoknya itu ya. gitu. Dia tidak memberikan ruang gitu terhadap orang-orang lain di luar kelompoknya, itu ekstremisme. Sementara kalau terorisme itu sudah pada tindakan yang berdampak luas, yang berdampak teror terhadap masyarakat, membuat suasana mencekam, suasana takut di tengah masyarakat. Itu terorisme. Seperti misalnya kasus-kasus pelaku bom bunuh diri, ya, pelaku biasanya dibarengi dengan jargon-jargon tertentu, motif-motif tertentu gitu. Nah, itu adalah termasuk terorisme. Nah, ini bisa kita kita bisa melihat irisan antara radikalisme, ekstremisme, dan terorisme itu. Jadi radikalisme itu bisa beririsan dengan ekstremisme. Ekstremisme kekerasan itu bisa beririsan dengan terorisme, gitu. Tapi terorisme itu tidak sama dengan radikalisme. Betul. Gitu. Karena kalau radikalisme itu adalah di alam gagasan, di alam ide. Kalau ekstremisme itu bisa dua, dia ada di alam ide dan juga di alam tindakan. Kalau terorisme itu di alam tindakan. Oke. Gitu kan. Nah, kalau kaitannya dengan kasus Ade ini kan sebetulnya menarik, Kang Agung ya. Kenapa kemudian pemukulannya Ade Armando ini dianggap sebagai representasi mulai mengemukanya kembali ekstremisme beragama itu, karena memang gagasan-gagasan kontroversial yang selama ini banyak dimunculkan oleh Ade Armando ya. Jadi seperti misalnya fenomena tentang orang yang beragama Islam yang kemudian mengalami kemunduran, bobrok dan seterusnya itu kan. Iya. Nah, kemudian dari situlah kemudian orang menganggap dan menstigmakan Ade sebagai orang yang memusuhi Islam, sehingga ketika terjadi persekusi terhadap Ade Armando itu memang disahkan dalam agama ya, menganggap gitu. Justifikasi. Oke. Nah, saya melihat ada dua hal di sini. Pertama adalah ini terkait respon terhadap gagasan. Gitu. Iya. Saya melihat ada kecenderungan gagasan-gagasan yang sensitif, gagasan-gagasan yang dalam istilah Kang Sofi sering menyebut sebagai gagasan tepi jurang gitu ya. Iya. Ini direspon dengan kekerasan. Iya. Ada kecenderungan demikian. Iya. Gitu. Kenapa tidak gagasan versus gagasan? Kenapa tidak ada tradisi demikian gitu? Mungkin ada, tetapi tetap yang mengemuka itu adalah respon-respon terhadap gagasan ini selalu dibarengi dengan kekerasan, selalu dibarengi dengan amarah, emosional gitu. Nah, saya kira kita harus mendudukkan persoalan ini, melihatnya secara kepala dingin, gitu. Apakah mungkin di sana gagasan Ade Armando yang sedemikian kontroversi itu adalah manifestasi dari otokritik dia terhadap dirinya sendiri sebagai Muslim juga kan? Ataukah memang ada motif merisak agama? Nah, ini kan harus jelas dulu. Gitu. Harus jelas dulu. Nah, hal itu hanya akan bisa ditangkap manakala gagasan itu disambut dengan gagasan pula. Gitu. Kalau disambut dengan emosi, ya akhirnya tadi berakhir dengan kekerasan. Dan itu pun juga bermasalah. Ketika misalnya apakah kekerasan itu dibenarkan oleh agama ataukah tidak, kan gitu. Meskipun misalnya dalam praktiknya itu senantiasa menggelorakan jargon-jargon agama. Betul. Iya kan? Iya, makanya betul tadi kata Kang Agung ya. Jadi titik tekannya adalah kita harus melihat aspek Ade Armandonya ya dalam dua sisi ya. Karena kita posisinya di sini juga bukan berarti kita mendukung, netral ya. Tidak membahas Ade Armandonya, tetapi membahas responnya secara keseluruhan. Dan kita sendiri memang mengakui ada beberapa gagasan Ade Armando yang memang kita sendiri tidak setuju ya. Dan saya kira Ade Armando ini hanya salah satu tokoh atau sosok saja yang punya gagasan-gagasan beresiko itu. Gitu. Makanya kan kita harus mendudukan
tadi ya, jangan-jangan yang disampaikan oleh Ade Armando adalah sebagai otokritik terhadap keberagamaan Muslim begitu ya. Karena begini Kang Agung, kalau misalkan setiap otokritik nanti dianggap sebagai memusuhi agama, ini menjadi problematis. Mengapa problematis? Karena nanti akan ada satu kitab. Ini saya cerita sedikit Kang Agung. Tahun 1970-an itu ada seorang ulama namanya Syekh Shakib Arsalan. Itu menulis satu buku yang cukup fenomenal. Judulnya Limadza ta'akharal muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Jadi buku itu berjudul kira-kira mengapa kok muslim itu terbelakang. Sementara mengapa orang-orang non-muslim itu kok maju. Diksinya sensitif sekali. Sensitif. Kalau mungkin ya, kalau fenomena radikalisme ekstremisme saat itu sudah ada, mungkin buku itu juga dianggap sebagai satu buku yang tanda kutip menyerang Islam ya. Padahal yang menulis itu adalah seorang ulama. Dan nampaknya saya tidak melihat satupun ulama di dunia ini yang merespon buku itu secara negatif. Karena ulama itu bisa menilai apa yang ditulis oleh Syekh Shakib Arsalan itu merupakan satu kenyataan sebagai bentuk otokritik yang dengan jujur harus kita akui memang ada beberapa sisi dari umat Islam itu yang menyebabkan mereka itu menjadi terbelakang. Salah satunya misalnya Syekh Shakib Arsalan itu menyatakan ada dua fenomena utama. Yang pertama adalah adanya fenomena taklid buta itu ya. Jadi ada taklid buta terhadap satu ideologi keagamaan tertentu begitu ya, fanatisme terhadap satu mazhab tertentu misalnya begitu. Yang kedua adalah karena kebodohan umat Islamnya itu. Ini kan apa yang dikatakan Syekh Shakib Arsalan di dalam kitabnya itu merupakan satu otokritik. Jangan-jangan Ade Armando juga sesungguhnya sedang melakukan otokritik. Hanya saja kemudian di masa disrupsi ini, di mana banyak arus informasi virtual yang banyak post-truth itu ya, yang merekonstruksi cara pandang orang begitu ya, sehingga orang melihat Ade Armando ini sebagai musuh yang memang dalam konsepsi terkait dengan persekusi yang dialami Ade Armando kemarin itu orang terbelah ya Kang Agung ya. Ada yang menolak itu begitu ya, atas dasar kemanusiaan, tapi rasa-rasanya kok ada yang membenarkan. Nah ini yang sebetulnya pengen kita dudukkan nih. Apa kok sebetulnya kalau misalkan sebagian orang itu membenarkan sikap-sikap persekusi terhadap Ade Armando itu dalam kapasitas apa dan atas dasar dalil apa kok bisa hal itu dibenarkan dalam konstruk agama ini? Berarti yang menjadi soal adalah subjek persekusinya ini. Betul. Dia punya otoritas apa untuk melakukan itu? Betul. Karena kan dalam menghukum terpidana pun juga kan ada otoritasnya kan. Makanya kan kita tidak boleh main hakim sendiri kan begitu. Karena ada otoritas-otoritas yang membuktikan kesalahan, kemudian melakukan penjeraan dan seterusnya adalah penghukuman kan begitu. Artinya tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang gitu. Nah ini si subjek persekusi ini dia melakukan kekerasan terhadap Ade Armando ini dalam otoritas apa? Gitu ya? Iya, makanya saya menangkap ada satu ruang kosong nih Kang Agung ya. Jadi taruhlah bahwa kemudian Ade Armando tanda kutip distigmakan menyerang Islam begitu ya, menyerang Islam. Nah, saya melihat yang dilakukan oleh Muslim belakangan, terutama orang-orang yang ini ya, artinya tidak membaca konsepsi keagamaan secara lebih utuh dan luas, itu cenderung untuk mereka langsung mengamini bahwa Ade Armando itu menyerang Islam, dan juga menjustifikasi bahwa agama itu memang membenarkan untuk memerangi atau tindakan-tindakan, mengamini tindakan-tindakan untuk melakukan perlawanan, penyerangan terhadap orang-orang yang memusuhi agama. Tanpa memperhatikan ada, kalau di dalam istilah usul fikih Kang Agungnya, ada istilah ahliyatul ada. Jadi tanpa memperhatikan posisi ketika kita melakukan penyerangan itu, apakah itu dibenarkan atau ada nggak
istilahnya legal standingnya dalam konteks agama itu, kan gitu ya. Nah. Salah satunya begini, misalnya ketika kita berbicara di dalam beberapa ayat, Yep. misalnya ayat yang menyatakan tentang pencurian deh begitu ya, ayat yang pencurian itu kan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana nakalan minallah begitu ya. Bahwa Quran menyatakan ketika ada seorang laki-laki dan perempuan misalkan melakukan pencurian, maka potonglah tangan mereka begitu. Yeah. Itu kan sebetulnya Quran tidak hanya berbicara tentang aktivitas memotong tangan, tapi juga berbicara tentang subjek siapa yang diberikan kewenangan oleh agama itu untuk memotong tangan. Ya, mekanismenya. Iya, ahliyatul adanya itu. Jadi soal subjek dari orang yang melakukan pemotongan terhadap eksekusi. Atau terhadap pidana itu ya begitu. Eksekusi itu kan tidak diterapkan kepada setiap orang. Karena kalau diterapkan kepada setiap orang akan menimbulkan chaos ya, faudo di masyarakat. Nanti setiap orang merasa berhak untuk melakukan kekerasan. Berhak untuk melakukan kekerasan, merasa berhak untuk melakukan main hakim sendiri. Nah, itu. Ini menurut Kang Agung gimana nih? Nah, itu betul. Makanya kecenderungan-kecenderungan ini harus ditepis dengan pertama, kalau saya melihat fenomena-fenomena gagasan-gagasan yang sensitif itu, ini harus direspon secara fair. Oke. Pertama itu ya. Ini penting. Maksud saya begini, ketika masyarakat terbiasa dengan merespon gagasan, dilawan dengan gagasan, atau paling tidak dibaca secara kepala dingin, dibaca secara fair, itu akan menekan emosi yang meledak-ledak untuk merespon hal tersebut, begitu. Kemudian juga mengenai stereotyping seseorang, ya, saya yakin orang-orang atau masyarakat yang setuju bahwa Ade Armando adalah seorang penista agama, itu dia tidak membaca 1-2 pun gagasan yang dilontarkan oleh Ade Armando. Tidak membaca secara utuh ya begitu ya. Betul. Karena sudah terhalang dulu, sudah terhijab dulu, sudah sudah meyakini gitu. Meyakini stereotip itu gitu, stigma itu. Jadi merasa tidak perlu lagi untuk membaca Ade Armando secara utuh. Atau orang lain yang memiliki gagasan-gagasan yang seperti itu. Banyaklah contohnya ya di dalam sejarah Indonesia modern ini. Gitu. Nah, itu akan sedikitnya mengerem masyarakat dari melakukan kekerasan. Kemudian yang kedua adalah bahwa pengetahuan mengenai mekanisme penegakan hukum, amar ma'ruf nahi munkar, Nah, ini juga harus dipahami oleh masyarakat, gitu. Bahwa kendati di hadapan kita, misalnya ada orang yang setelah terbukti melakukan tindak pidana, kan kita tidak memiliki kewenangan untuk menghukumnya. Dengan kata lain, kita tidak boleh main hakim sendiri, gitu kan. Misalnya ada perampok yang sudah jelas-jelas mungkin kita tahu track record-nya, gitu kan. Perampok kambuhan, residivis. Tapi kita tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kekerasan terhadap si perampok itu kalau misalnya sudah ditangkap oleh yang berwenang, gitu. Lain hal kalau misalnya kita dalam situasi sedang dirampok kemudian membela diri, itu kita tidak membicarakan situasi tersebut. Tapi kita contohkan seseorang yang telah dalam situasi dipidana, gitu, terbukti melakukan kesalahan. Nah, kita kan tidak memiliki kewenangan untuk menghukumnya, gitu kan? Betul. Ada pihak yang berwenang untuk menghukum terpidana itu. Nah, ini juga sama, gitu. Ketika orang-orang semacam Ade Armando ada di tengah-tengah kita, misalnya, kemudian kita tidak setuju dengan gagasannya, bukan berarti kita berwenang untuk menghukumnya secara fisik, gitu ya. Gitu. Nah,
Sepertinya begitu yang saya pikirkan. Iya, dan orang seringkali mengatasnamakan melakukan persekusi terhadap Ade Armando itu karena mereka mengatakan itu bagian dari penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Seringkali kan gitu ya. Iya, Karena iya. dianggap bahwa gagasan-gagasan Ade Armando dan juga banyak orang ini Ya. yang rame juga, misalnya Lutfi Syaukani misalnya begitu ya, atau ya banyak gagasan-gagasan lain. Dulu kita ingat kejadian di beberapa tahun silam malah Kiai Ulil Absar Abdallah itu pernah Betul juga. juga mendapatkan ini ya, bom Stigma. buku itu, stigma itu. Oh iya betul. Yang bom buku dulu itu. Betul, Dan betul. bahkan korbannya itu sampai polisi ya, yang dia mencoba untuk membuka buku itu. Ya kemudian sampai meledak dan menyebabkan tangannya itu terluka. Iya, iya. Nah itu kan artinya apa namanya, saya tidak mengira bahwa istilah amar ma'ruf nahi munkar itu belakangan dimaknai secara tanda kutip serampangan begitu ya, Kang Agung. Karena kalau kita lihat misalnya Syekh Yusuf Qaradawi itu pernah menulis satu buku namanya Min Fiqhid Daulah fil Islam. Oke. Dia menyatakan kriteria atau syarat orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar atau menegakkan kebajikan dan mencegah kemungkaran itu sebetulnya dia diikat dengan 4 syarat utama itu, Kang Agung. Oh, oke. Kata ini yang menarik ya. Yang pertama ya. adalah ayyakunal mungkaru muharraman mujma'an alaih. Jadi Oke. kemunkaran yang memang hendak kita berantas, kata Syekh Yusuf Qaradawi, itu harus berupa kemungkaran yang keharamannya memang sudah disepakati oleh para ulama. Muttafaqun alaih gitu. Mujma' alaih kan Mujma' begitu ya, alaih. sudah disepakati. Seperti misalkan ada orang kok berzina di depan umum misalnya. Ya. Lah, perbuatan atau tindak perzinaan itu jelas memang satu kemungkaran yang disepakati oleh ulama tentang keharamannya begitu. Ya, ya. Sementara dalam konteks merokok misalkan, ada orang merokok di tengah jalan tiba-tiba digebukin misalnya atas nama amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu kan Iya, iya. tidak mun kriteria, karena Iya. keharaman merokok itu Tidak mujma' alaih. tidak mujma' alaih, mukhtalaf fih begitu ya. Bahkan ada dulu yang menarik itu, dulu guru saya Prof. Said Agil Munawar itu pernah menceritakan ada satu lembaga yang khusus pernah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan merokok hanya untuk satu ulama itu. Begitu ya. Jadi kriteria pertama itu. Yang kedua adalah ayyakuna mar'iyan. Jadi kemunkaran itu memang sengaja ditampakkan begitu ya. Oke. Artinya sengaja ditampakkan, tidak disembunyikan. iya, Dalam iya. konteks jika Terang-terangan. yang makhfiyan, dia disembunyikan ya nggak bisa, Kang Agung gitu. Oke. Bahkan secara lebih jauh ya, Yusuf Iya, Qaradawi iya, itu mengkritik ada upaya amar ma'ruf nahi munkar itu dengan cara misalkan memasang CCTV di tempat-tempat prostitusi, kemudian digerebek, dipukul segala macam ya. Itu tidak boleh sebetulnya, karena memang meskipun memang kita tentu mengatakan itu kemunkaran, tapi kan dia tidak dipertontonkan di depan publik, begitu ya. Iya. Dimaksudkan sebagai makhfiyah. Iya, makhfiyan begitu, maka tidak boleh. Nah, yang ketiga adalah al-quwa al-fi'liyah ala taghyir. Oke. Jadi memang amar ma'ruf nahi munkar itu kewenangan yang diberikan kepada orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu, seperti suami yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ketika istrinya yang salah misalkan, Atau sebaliknya. atau sebaliknya begitu ya. Atau misalkan konteks di kantor itu seorang staf melakukan kemunkaran, maka dalam konteks ini Pimpinannya. atasannya. Ya. Atau misalkan dalam konteks di Indonesia ini kan sudah ada polisi kan gitu ya. Jadi nggak boleh setiap orang itu tiba-tiba dengan atas dasar itu dia boleh melakukan penganiayaan atas dasar itu ya. Tidak Ya, bisa. iya. Dan yang terakhir ini yang penting, Kang Agung. Apa namanya? Allah yakuna jangan sampai kemudian amar ma'ruf nahi munkar ini justru memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Oke. Ada mukhasyati munkarin akbaru minhu. Nah, ini nanti bisa ditampilkan ini di ini ya, di YouTube-nya ya. Jadi teks kitabnya itu secara jelas. Jadi kalau misalkan motifnya mereka melakukan penyerangan terhadap Ade Armando itu karena amar ma'ruf nahi munkar, saya kira syarat-syarat itu juga nampaknya belum terpenuhi, karena Iya. begini ya, ketika Ade Armando misalkan melakukan kemunkaran dengan melontarkan gagasan-gagasan yang dianggap menyerang Islam. Saya jadi teringat
dengan salah satu tesis misalkan yang ditulis oleh mahasiswa di Arab Saudi, menyatakan 10 kekeliruan pandangan Syekh Yusuf Qaradawi yang dianggap menyalahi ijma. Ini kan kembali ke stereotip, Kang Agung ya. Jadi dia menulis dan menyimpulkan, si mahasiswa ini menyimpulkan bahwa Syekh Yusuf Qaradawi itu memiliki 10 pandangan yang menyalahi ijma. Begitu ya, menyalahi ijma. Karena itu dia itu sebagai seorang mubtadi'ah, orang yang membuat bid'ah. Nah, setelah dikaji ternyata pandangan-pandangannya itu memang pandangan yang pernah dilontarkan ulama di masa lalu dan tidak populer. Tidak menjadi kesepakatan ijma gitu. Seperti misalkan Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa di tesisnya itu menyatakan bahwa Nabi Adam itu bukan nabi, begitu ya. Karena ternyata memang setelah ditelisik ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa memang ada pendapat yang menyatakan Nabi Adam itu bukan nabi dan rasul begitu. Karena itu Nabi Adam itu kondisinya sebagai seorang solih yang sama seperti Luqman Al-Hakim misalnya segala macam. Jadi saya ingin menyoroti, melakukan zoom in begitu terhadap stereotip yang justru berbahaya saat ini, yang kemudian itu menjadi penyebab kenapa kemudian orang merasa membenarkan tindakan untuk melakukan persekusi terhadap Ade Armando itu. Merasa memiliki otoritas untuk melakukan kekerasan. Jadi pada prinsipnya kekerasan dengan motif apapun itu tidak dibenarkan. Betul. Tidak dibenarkan. Hatta misalnya motifnya adalah motif agama tadi, motif amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kan relate sekali dengan beberapa kejadian beberapa tahun yang lalu, bahkan menjadi tren ya. Apalagi di bulan Ramadan itu kan sering kita mendengar ada istilah sweeping gitu kan. Sweeping, betul. Itu juga kan selalu diklaim sebagai upaya amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Kalau kita lihat dari perspektif tadi kan jelas itu tidak memenuhi syarat untuk melakukan tindakan mengganggu stabilitas publik gitu kan. Ya kita bisa mengajukan berbagai alasan yang make sense terkait kenapa sweeping itu tidak relate dengan amar ma'ruf nahi munkar, karena tidak memenuhi syarat, karena itu tidak toleran gitu kan, karena yang berpuasa yang di bulan Ramadan yang butuh makan itu kan tidak hanya orang muslim saja. Betul. Gitu. Dan lain sebagainya. Nah, hal-hal demikian tadi itu bisa kita kita capture, kemudian kita letakkan di berbagai fenomena gitu kan. Yang jelas ada satu prinsip yang tidak bisa dibantah, bahwa kekerasan itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Dan juga tidak mengatasi apapun. Betul. Gitu. Malah menimbulkan kemungkaran yang baru. Ini kan yang kemarin juga sempat ramai itu, Kang Agung. Jadi ada sweeping, saya di satu daerah itu ada sweeping terhadap rumah makan yang menjual makanan-makanan non halal, itu di sweeping. Gitu. Itu belum lama itu. Pokoknya beberapa hari terakhir lah itu. Sempat ribut. Baru saja beberapa hari yang lalu saya ke Bandung. Di Bandung itu saya baru tahu ya ada satu jalan yang di situ menjajakan khusus makanan-makanan halal. Saya sampai kaget sendiri, saya pakai sarung, Kang. Lagi jalan-jalan malam. Jadi kuliner malam lah ceritanya sama teman-teman. Ayo ke sana yuk gitu kan. Pas masuk ke sana itu tulisannya pork, sate babi dan sebagainya. Itu satu gang. Semuanya adalah makanan-makanan non halal semua. Dan saya pikir itu bagus kalau di lokalisasi seperti itu kan, kita jadi tahu ya, kalau muslim kita jadi aware gitu bahwa oh ini kita nggak ada tempat di sini karena itu khusus adalah makanan-makanan non halal betul gitu ya. Sementara memang lokasi ini diperuntukkan bagi orang-orang yang menikmati makanan tersebut. Iya. Gitu. Nah, sama dalam hal kayak tadi sweeping itu, kan tidak semua orang harus berpuasa di bulan Ramadan gitu kan.
Makanya ada makanan restoran-restoran yang masih buka pada bulan Ramadan. Dan itu sah-sah saja, nggak ada yang salah dengan mereka buka di bulan Ramadan gitu di siang Iya. hari. Karena Toh kan yang makan juga non muslim. iya, atau yang muslim tapi sedang tidak puasa. Ah, Kan itu. begitu. Dan mereka juga kan tidak tertaklif dalam konteks Tidak ini, nggak bisa tertaklif. disalahkan. Heeh. Bayangkan Gitu kalau kan. semua restoran tutup, gimana orang mau berbuka pada saat dia mendapatkan keringanan ya, Iya. rukhsah untuk Oh, tidak iya. berpuasa. Betul. Sementara agama sendiri kan gini ya, artinya kalau kita menggunakan paradigma usul fikihnya itu kan ada paradigma isyaratun nas begitu. Ketika misalkan agama di dalam salah satu pernyataannya misalnya famangkana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra gitu ya. Artinya ketika di satu sisi agama menyatakan ada keringanan bagi orang sakit dan juga bagi seorang musafir untuk tidak berpuasa di hari itu, maka sebetulnya di saat yang bersamaan juga ada satu narasi yang menyatakan, oh kalau gitu Anda juga boleh menjual makanan bagi orang yang sedang berbuka, yang memang diberikan kewenangan untuk tidak berpuasa, kan gitu ya. Jadi paradigma isyaratun nasnya. Nah kalau saya sebelum kita akhiri sesi ini, kalau saya mau menyoroti ini Kang Agung ya, yang paling berbahaya dari narasi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme itu adalah soal stereotip. Oke. Tadi sempat Kang Agung sampaikan ya, karena memang stereotip dan itu stigma salah satu jalan masuk ya. salah satu pintu masuk yang paling utama. Karena kan banyak orang yang pelaku persekusi terhadap oknum tertentu misalnya, itu justru dia yang tidak membaca secara langsung alam pikiran atau gagasan-gagasannya De Armando, karena dia ikut terbawa stereotip yang sudah dilontarkan oleh sebagian pihak bahwa Ade Armando itu musuh agama. Itu kan sesungguhnya persis dengan apa yang terjadi di masa lalu, dialami oleh ulama-ulama kita, Kang Agung. Seperti misalnya kalau kita buka satu buku yang ditulis oleh Anthony Black misalnya. Anthony Black itu menulis satu buku pemikiran politik Islam. Dia mengungkapkan bahwa dulu stereotip ini seringkali menimbulkan banyak persekusi terhadap para ulama yang dianggap sesat. Salah satunya adalah misalnya Ibnu Jarir At-Tabari sebagai seorang mufassir yang sangat alim. Itu kan bahkan dulu beliau karena pernah dipersekusi, diberikan stereotip, itu bahkan sampai beliau itu dipukuli dan juga seluruh kitab-kitabnya dibakar, begitu ya. Bahkan padahal beliau itu seorang ulama besar, tapi karena bahayanya stereotip, sehingga menggiring adanya ekstremisme di dalam beragama, sehingga stereotip ini seringkali kalau kita lihat di kondisi belakangan di Indonesia ini seringkali menjadi pintu masuk banyaknya persekusi terhadap orang-orang tertentu yang sesungguhnya kalau kita lihat dalam kacamata yang lebih serius misalnya ya. Itu ternyata pendapatnya juga ternyata bentuknya otokritik. Karena kita tahu Ade Armando itu istrinya juga seorang yang sangat memegang teguh ajarannya. Misalkan kita lihat istrinya juga berjilbab gitu. Dan juga stereotip ini di satu sisi juga memang harus menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan bersama agar jangan sampai terulang kasus-kasus persekusi di kemudian hari yang saya kira itu cukup berbahaya, Kang Agung. Kalau kesimpulan dari Kang Agung sendiri gimana untuk terkait dengan ekstremisme, radikalisme, dan terorisme ini? Iya, secara lebih luas, stereotip itu juga dialamatkan kepada negara. Kenapa orang-orang radikal, ekstremis, kemudian teroris itu mereka mudah melakukan hal-hal yang di luar nalar? Karena secara sederhananya mereka di brainwash dengan terma-terma misalnya dengan istilah negara bugot, negara tauhid. Negara tauhid begitu. Nah, itu juga merupakan stereotip secara lebih luas begitu. Ya, oke. Kang Sofi, kita lanjut diskusinya pada pertemuan berikutnya ya. Insya Allah. Menarik sebetulnya pembahasan malam itu, karena waktunya pengen lebih panjang, tapi mau bagaimana lagi. Oke. Baik. Siap. Ya, terima kasih Kang Agung ya. Sama-sama. Kita ketemu lagi di tema-tema yang lain yang lebih seru ya. Siap.